Oke, selamat sore rekan-rekan investor Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih nih kepada Pak Lukman Hakim selaku Direktur dari Pancabudi Idaman yang sudah meluangkan waktunya di sore hari ini untuk bisa berdiskusi bersama kita semua. Terima kasih juga kepada rekan-rekan investor yang sudah bergabung di conference call hari ini. Sebelum kita masuk ke inti acaranya nih, saya mau menyarankan dulu ke rekan-rekan investor mungkin, bisa menggunakan earphone atau headset-nya ya, supaya suaranya bisa terdengar lebih jelas. Lalu untuk pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan kepada manajemen tim Pancabudi Idaman bisa disampaikan melalui kolom Q&A. Nah, Pak Lukman Hakim nih, beliau selain menjabat sebagai direktur juga merangkap sebagai sekretaris perusahaan ya, Pak, ya? Iya, betul, Bu. Beliau juga, cukup lama join nih dengan Pancabudi Group, baru Iya. setelah itu join dengan Pancabudi Idaman di tahun 2017 ya, Pak? Iya, Tahun IPO ya? iya, tahun IPO, betul. Betul, lalu beliau juga aktif nih engage dengan para investor dan media, lalu beliau juga aktif memberikan kuliah umum nih karena beliau juga pengajar nih. Jadi pas sekali hari ini menjadi pembicara di conference call Mirae Asset bersama retail investor kali ini. Oke Pak, mungkin kita langsung masuk ke sesi presentasinya, mungkin bisa dijelaskan ya sekilas tentang perusahaan, lalu performa perusahaan di 2020 dan juga informasi atau insight-insight lainnya yang ingin disampaikan ke rekan investor, Pak. Silakan, Pak. Iya, saya mohon izin buka masker dulu. Ya, selamat Silakan, Pak. ya, selamat sore Bapak dan Ibu investor dari Mirae Sekuritas. Saya mengucapkan terima kasih atas undangan dari Mirae Sekuritas dan undangannya untuk acara diskusi bersama ini untuk webinar dengan emiten. Salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu investor. Ya, saya juga berdoa semoga Bapak dan Ibu sehat selalu, ya, dan sukses selalu di masa pandemi COVID-19. Ya. Pertama-tama saya ingin mengenalkan mengenai PT Pancabudi Idaman Tbk. Ya, perusahaan kita ini bergerak di bidang consumer packaging company, yang mana produk kita itu produk kemasan plastik dan kemasan paper. Ya. Kalau dari consumer packaging company ini, produk kita itu mensuplai kemasan plastik yang kalau kita lihat ini kebutuhan sehari-hari atau consumer staple. Kalau kita lihat kalau dari pagi hari ya, kalau kita dari pagi hari itu kita beli bubur ayam, kita menggunakan kemasan plastik. Kemudian kita beli kue-kue tradisional itu juga menggunakan kemasan plastik. Kemudian juga kalau kita minum es cendol juga menggunakan gelas plastik kita. Sampai siang hari juga kalau kita makan soto apa itu menggunakan kemasan plastik. Kemudian di malam hari itu kita juga mensuplai dus martabak dan dus kue, menggunakan dus kue, dus martabak. Juga kita mensuplai kemasan paper, kertas nasi. Juga kita supply juga untuk kemasan untuk industri heavy duty bag. Kami saat ini didukung oleh 10 pabrik kami. Pertama, pabrik kami di Medan, 5 di Tangerang, 1 di Cilegon, ada 2 di Jawa Tengah, kemudian ada 1 pabrik lagi di Johor, Malaysia. Saat ini juga kami memiliki pelanggan 10.000 pelanggan toko yang aktif. Kemudian juga kami memiliki branded ya, top brand, merek kami top brand untuk merek tomat dan merek wayang. Kemudian untuk pencapaian kuartal 3 2020 untuk laba operasi kami di masa pandemi COVID-19 ya meningkat 50% ya, dari 236 miliar menjadi 355 miliar per September 2020. Kemudian untuk laba bersih ya, kami bersyukur dapat meningkat 82% dari 148 miliar menjadi 270 miliar. Kemudian kami juga memiliki strong EBITDA ya. EBITDA kami mengalami peningkatan 51%.
dari 267 miliar menjadi 403 miliar per September 2020. Kemudian kami membukukan net profit margin kami 9,4% per September 2020 dari 4,2%. Kemudian untuk neraca kami juga sangat strong, ya, strong balance sheet dengan aset kami per September 2019 itu 2,2 triliun menjadi 2,3 triliun. Kemudian dari segi ekuitas kami juga mengalami peningkatan dari 1,7 triliun menjadi 1,8 triliun per September 2020. Kemudian dari balance sheet kami juga kami mempunyai likuiditas yang sangat bagus, ya. Per September 2019 itu sekitar 302% menjadi 351% per September 2020. Jadi neraca kami ini sangat-sangat liquid. Kemudian juga untuk debt equity ratio, untuk rasio utang, kami mengalami penurunan, ya, per September 2019 itu 34% menjadi 28% saja per September 2020. Jadi kami menjaga rasio utang kami untuk turun. Nah, kemudian di slide ini yang paling terpenting sekali untuk para investor, Bapak dan Ibu, ya, kami memiliki dividen histori selama sejak kami go public tahun 2017, ya kan, kami selalu memberikan dividen saham yang baik kepada investor dan kami selalu menghargai investor. Jadi kalau dividen kami, dividen per saham tahun 2017 sebesar 43 rupiah per saham, kemudian 2018 50 per saham, kemudian 2019 di masa pandemi COVID ini kami memberikan dividen yang cukup besar sebesar 59 rupiah per saham dengan dividen payout ratio 2017 35,2%, kemudian 31,8%, kemudian per 2019 sekitar 49,6%. Di gambar ini juga tahun 2020 kami juga mendapat suatu penghargaan dari Berita Satu dan Majalah Investor sebagai salah satu emiten terbaik di bidang di aneka industri, emiten terbaik. Di sini juga kami lampirkan beberapa foto public expose kami di tahun 2018 dan 2019. Kemudian untuk pencapaian award 2020, kami juga konsisten. Sudah 11 tahun berturut-turut kami mendapatkan Best Brand Award untuk merek tomat dan wayang. Ini dari majalah SWA dan majalah dari Mas Consulting dan majalah SWA untuk merek tomat dan wayang. Kemudian kami juga mendapatkan penghargaan Top Brand Award dari majalah Marketing untuk merek tomat dan wayang. Kemudian Investor Award dari Berita Satu dan majalah Investor untuk Best Emiten kategori aneka industri. Perusahaan kami memiliki keunggulan kompetitif, ya. Kami fokus terhadap keunggulan kompetitif kami. Yang pertama, kami sebagai market leader di consumer packaging. Kemudian yang kedua, kami memiliki 10.000 pelanggan toko, ya. Kalau dari pihak bank selalu menganalisa perusahaan kami ini sangat bagus sekali karena memiliki 10.000 pelanggan toko yang customer yang loyalitas yang tinggi, yang aktif. Kemudian kami memiliki bisnis model yang terintegrasi dan skala ekonomis, nanti saya jabarkan di slide berikutnya. Yang keempat, kami memiliki top brand dan best brand, kami memiliki merek yang baik. Kemudian yang kelima juga kami memiliki aneka produk, ya. Produk yang bervariasi. Di grafik sini, di grafik sebelah kiri, ya, itu penelitian dari Frost & Sullivan, salah satu independen survei dari Amerika Serikat, ya kan, telah meneliti pangsa pasar kami di Jabodetabek, yang mana di Jabodetabek kami menguasai dengan penguasaan 46,5%, sedangkan pesaing kami sekitar 10% sampai 13% sampai 10%, di bawah 13%. Kemudian kami juga melakukan penelitian, ya kan, untuk market share kami berdasarkan estimasi perusahaan, itu kami dengan penguasaan pangsa pasar sebesar 32%.
Kalau dilihat di grafik ini, ya, kami masih memiliki suatu room atau peluang yang besar sekitar 68%. Kami adalah market leader untuk e-consumer packaging. Kemudian di sini kami tampilkan gambar salah satu contoh toko pelanggan kami, ya. Di sini juga kemudian ini end customer, ya, pelanggan untuk biasanya untuk W, ya kan. Lebih banyak pelanggan-pelanggan kami di usaha UKM, di pasar tradisional maupun juga di pasar modern. Pelanggan kami sudah di atas 10.000 pelanggan toko, jadi kami memiliki jaringan distribusi yang luas, juga memiliki customer yang loyal. Kemudian yang ketiga, kami memiliki bisnis model yang terintegrasi dari upstream ke downstream, ya, dari bahan baku, kemudian fabrikasi, kemudian distribusi. Nah, untuk bisnis model kami ini menciptakan suatu skala ekonomis, yang mana untuk bahan baku kami kerjasama dengan 20 supplier, ya, baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Kemudian kami juga didukung sama 10 pabrik, ya, 10 pabrik di Medan, di Solo, kemudian di Pemalang, kemudian 5 di Jabodetabek, kemudian 1 di Cilegon. Ya. Dengan kerjasama dengan 20 supplier juga kami bisa mendapatkan bahan baku yang lebih kompetitif. Kemudian kami mendistribusikan ke pasar tradisional. Pasar-pasar tradisional kami juga kerjasama dengan beberapa pedagang kemasan plastik dan kemasan paper di pasar tradisional, dan juga kami masuk juga ke pasar modern, ya. Kemudian kami masuk ke industri, ya, yaitu industri untuk bisnis kami B2B, ya, seperti heavy duty bag yang untuk oleh chemical bag, kemudian untuk chemical bag, untuk resin bag, dan untuk agro industri. Dan kemudian kami juga ekspansi ekspor, ya, ekspor kami ke Australia, ke Jepang, kemudian ke Eropa, Jerman, Inggris, dan bahkan ke Amerika, sampai ke Amerika. Yang keempat, keunggulan kompetitif kami ini yang sangat penting sekali, ya. Kami memiliki Best Brand Award, ya, Platinum Best Brand Award dari majalah Swatch untuk merek tomat yang mana sudah 11 tahun berturut-turut, dan untuk brand wayang sudah 10 tahun berturut-turut. Kemudian kami juga mendapatkan Top Brand Award dari majalah marketing untuk merek tomat pada tahun 2019, kemudian untuk merek wayang pada tahun 2020. Kemudian kami yang seperti tadi saya katakan, kita mendapatkan emiten terbaik dari majalah Investor untuk kategori aneka industri pada tanggal 21 Juli 2020. Kemudian di sini saya tampilkan beberapa merek kami, seperti di layer pertama ini salah satu merek top brand kami, seperti di PE itu merek tomat, kemudian PP merek wayang, kemudian HDPE di merek Sparta. Kemudian di layer kedua ini adalah salah satu second brand atau kami sebut juga yang fighting brand, ya, yang mana kita untuk merek-merek yang bisa untuk berkompetisi dengan kompetitor kami. Yang untuk merek top brand kami juga memiliki kualitas yang baik, ya kan, produk yang available, ya, yang mana kita punya distribusi luas, ya, kita available di semua pasar-pasar tradisional, kemudian juga mudah dijangkau dan food grade, kemudian juga memiliki kualitas yang sangat baik. Yang kelima, kami memiliki aneka produk, ya. Kami tidak hanya kemasan plastik saja, kami juga sudah masuk ke kemasan paper, ya, paper base, ya. Kalau di sini kita lihat kemasan PE, ya, biasa digunakan untuk makanan, ya, plastik PE, kemasan plastik PE food grade, kemudian kemasan plastik PP food grade, ya, biasa untuk kue-kue tradisional, juga bisa digunakan untuk hal lainnya. Kemudian HDPE lebih sering kita tahu itu disebut kantong kresek. Kemudian PP Cup ini seringkali kalau kita di jalan kita menemukan seperti cup ini,
namanya seperti Starling ya, Starbucks keliling itu di banyak penjual-penjual kopi, penjual Ovaltine itu menggunakan PP Cup kami. Kemudian juga kami supply food pack, kemudian dus kue, dus martabak ya, yang mana ini makanannya cukup sangat sekali ngetren untuk martabak ini. Kemudian kami juga supply kertas nasi ya, biasanya untuk makanan-makanan. Kemudian juga kita untuk industri kita supply heavy duty sacks untuk oleh chemical agroindustri untuk chemical bag. Kemudian di sini untuk produk knowledge kami untuk kemasan polyethylene ya, ini kemasan food grade ya. Kemudian tahan panas, tahan minyak ya, biasa digunakan juga bisa untuk makanan. Di sini saya tampilkan ya. Ini kemasan food grade dan ini kemasannya cukup kuat dan berkualitas. Kemudian ini kemasan PP ya, biasa digunakan untuk kue-kue, terutama kue-kue di pasar tradisional. Kenapa menggunakan kemasan PP? Karena lebih transparan. Jadi kue-kue di pasar tradisional bisa lebih kelihatan warnanya, bentuknya dibandingkan kalau kue itu dibungkus dengan daun pisang. Jadi nggak begitu kelihatan. Kalau dengan ini kita bisa melihat lebih transparan dan lebih menarik untuk ini. Di sini juga untuk kemasan oleh-oleh atau kemasan kerupuk ya, banyak yang kalau untuk di tempat pariwisata kita bisa supply. Kemudian di sini kantong plastik HDPE ya, sering disebut juga dengan kantong kresek. Nah, kemudian kita juga menyiapkan gelas plastik ya, piring plastik ya. Kita sesuai dengan permintaan kita, karena permintaan kita demand kita di pasar tradisional itu cukup tinggi, terutama untuk khusus makanan minuman itu growth-nya masih cukup menarik dan tinggi. Juga kita sesuai dengan perkembangan zaman, kita juga menyiapkan gelas-gelas kopi kekinian ya, yang seperti untuk kafe-kafe di kopi. Nah, kemudian saya tampilkan dus kue kita ya, kemudian dus martabak, kertas nasi. Nah, kemudian di sini kemasan heavy duty bag kita ya, yang tadi seperti saya sudah katakan bahwa ini untuk racing bag ya, untuk agroindustri, untuk oleh chemical bag, kemudian untuk chemical bag. Ya, ini kita memiliki banyak pelanggan-pelanggan industri yang pelanggan-pelanggan besar. Kemudian perkembangan pabrik kita di Johor, Malaysia, ya kita sudah di Johor, Malaysia sudah aktif di tahun 2019 akhir, ya dengan total kapasitasnya sebesar 3.500 ton. Ini salah satu pabrik kita yang ada di luar negeri di Johor, Malaysia. Kemudian progres pabrik kita yang di Pemalang, ya saat ini kita masih step pertama karena di masa COVID-19 kita baru bisa menyelesaikan step pertama dengan kapasitas 2.000 ton per tahun. Kemudian pabrik ini sudah aktif per November 2020. Kemudian untuk kinerja keuangan, pendapatan bersih kami tahun 2017 3,4 triliun, kemudian 2018 4,3 triliun, kemudian 2019 naik menjadi 4,6 triliun. Kemudian laba usaha 325 miliar tahun 2017, 389 miliar 2018, kemudian tahun 2019 309 miliar. Untuk EBITDA juga kami memiliki strong EBITDA dengan cash flow yang kuat. Tahun 2017 itu 342 miliar, 2018 430 miliar, kemudian EBITDA kami 353 miliar. Untuk laba bersih 2017 231 miliar, 298 miliar untuk tahun 2018, kemudian 224 miliar untuk 2019. Kemudian untuk neraca, jumlah total aset kami
tahun 2017 1,8 triliun, kemudian di tahun 2019 naik menjadi 2,3 triliun. Kemudian total ekuitas kami 2017 1,3 triliun, kemudian naik menjadi 1,6 triliun di 2019. Kemudian untuk kinerja September 2020, pendapatan kami per September 2019 3,4 triliun, ya. Kemudian turun 2,8 triliun, ya, turunnya lebih banyak dengan faktor harga. Kemudian laba usaha 236 miliar naik menjadi 355 miliar, naik sekitar 50%. Kemudian EBITDA juga naik sekitar 50%, dari 267 miliar September 2019 menjadi 403 miliar per September 2020. Kemudian laba bersih kami naik 82%, dari 148 miliar menjadi 270 miliar. Kemudian jumlah aset kami per September 2019 2,2 triliun, kemudian jumlah aset kami naik 2,3 triliun. Untuk total ekuitas per September 2019 1,7 triliun, kemudian naik menjadi 1,8 triliun per September 2020. Kemudian faktor pendorong bisnis perseroan, ya, kami masih melihat bahwa masyarakat masih membutuhkan kemasan plastik food grade, terutama untuk sektor makanan dan minuman, pasar tradisional, UKM, online food delivery, di mana masa COVID-19 banyak online food delivery, ya, menggunakan seperti kayak GoFood, GrabFood, ya, kemudian sektor e-commerce, kemudian juga beberapa yang seperti food delivery. Kemudian yang kedua, berdasarkan estimasi pangsa pasar kami masih 32%, yang mana masih ada peluang yang cukup besar, ya, masih ada 68% ke depan kami masih bisa terus tumbuh dan berkembang. Kemudian berdasarkan Frost & Sullivan memperkirakan industri kemasan plastik itu tumbuh sekitar 7,2%. Kemudian pelanggan kami sebagian besar dari pasar tradisional, ya, kita lihat di masa pandemi COVID-19 ini, yang mana pasar tradisional sudah recovery, ya, bahkan dari beberapa bulan sebelumnya sudah terrecovery, dan ke depan juga pemerintah juga akan melakukan perkembangan untuk pasar-pasar tradisional. Kemudian untuk strategi perusahaan kami, yang pertama, kami akan memperluas pangsa pasar kami, ya, dan jangkauan distribusi kami, terutama kami akan memperluas di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, ya, sampai di luar Pulau Jawa, yang mana masih memiliki peluang yang sangat besar, ya. Kemudian yang kedua itu kami meningkatkan kualitas produk, ya. Kami sesuai dengan standar ISO kami, ya kan. Bagi kami adalah kualitas produk itu adalah suatu hal yang sangat penting, menjaga trust dari customer. Kemudian juga kami meningkatkan brand value kami, ya, sudah terbukti dari beberapa pencapaian kami sudah mendapatkan top brand, ya, bahkan Best Brand Award 11 tahun berturut-turut. Kemudian yang ketiga, kami juga selalu meningkatkan inovasi dan diversifikasi produk, ya, bisa dilihat dari beberapa produk kami yang sudah beraneka, dari kemasan plastik food grade sampai kemasan paper base. Kemudian yang keempat, yang paling terpenting, ya kan, kami melakukan efisiensi, ya. Efisiensi untuk pabrik kami, ya, terutama kami ekspansi ke pabrik-pabrik di Jawa Tengah dengan UMR yang masih rendah, ya, untuk mendapatkan suatu efisiensi pabrik. Juga kami melakukan efisiensi di operasional, juga kami juga melakukan efisiensi bunga bank. Untuk kegiatan bunga bank kami melakukan efisiensi. Dan terakhir, sesuai dengan anjuran pemerintah, ya, kami melakukan protokol kesehatan yang baik. Selanjutnya saya tampilkan beberapa protokol kesehatan di perusahaan kami. Pertama, kami selalu melakukan cek suhu tubuh kepada seluruh karyawan kami, ya kan, sebelum masuk. Kemudian
kami juga meminta untuk melakukan cuci tangan, ya kan, menggunakan desinfektan, dan kami memberikan masker, 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 masker setiap hari. Juga kami juga melakukan social distancing, jaga jarak, dan melakukan purifier untuk udara AC. Dan kami sebagai perusahaan juga menyediakan suatu fasilitas antarjemput perusahaan, ya, antarjemput karyawan, yang tujuannya supaya karyawan kami tidak terkontaminasi dengan transportasi publik. Juga kami memberikan pemberian vitamin, telur, dan jamu setiap hari. Kemudian ini yang paling penting ya untuk Bapak dan Ibu investor ya, untuk ke depan ya, ada beberapa pendorong kami ya, seperti dari strategi kami memperluas pangsa pasar ya. Kemudian kami meningkatkan jangkauan distribusi kami menargetkan pertumbuhan penjualan kami 10 sampai 15%, dan kami masih optimis untuk 10 sampai 15%. Untuk net profit margin kami sekitar 8 sampai 9%. Untuk debt equity ratio kami menjaga di rentang 28 sampai 30%. Sebagai penutup, kami sebagai perusahaan yang terbuka, kami juga selalu memberikan suatu trust kepada para investor, memberikan kepercayaan dengan keterbukaan informasi, dengan good corporate governance. Kami selalu memberikan trust kepada investor. Dan kami juga selain trust itu juga trust kepada supplier kami, trust terhadap pelanggan kami tentunya, juga kami memberikan trust kepada pihak bank, juga kami memberikan trust kepada community. Demikian presentasi saya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lukman atas presentasinya, very insightful Pak, thank you. Jadi kita langsung masuk aja nih Pak ke sesi tanya jawab. Ini sudah ada beberapa pertanyaan nih, banyak pertanyaan yang masuk dari rekan-rekan investor. Jadi saya bacakan aja pertanyaannya, nanti Pak Lukman bisa langsung menjawab ya Pak ya? Iya. Oke, mungkin ini yang paling banyak ditanyakan nih Pak. Mengingat adanya kampanye Go Green nih Pak, mengurangi penggunaan plastik ya kan, di mana toko-toko sekarang tidak provide plastik lagi, atau bahkan shift ke bahan plastik yang mungkin bahannya singkong atau ubi. Ini gimana nih Pak, perusahaan melihat prospek ke depannya? Apakah nanti ada hambatan-hambatannya mungkin, atau salesnya bagaimana? Silakan Pak. Ya, kami sampai saat ini masih percaya ya, untuk substitusi kemasan plastik ini masih mahal dan juga masih sedikit. Contohnya seperti Ibu tadi sebut plastik yang dari singkong ya. Ya kalau untuk kemasan plastik kami otomatis ya tahan panas ya kan. Kalau kalau kita katakan bahwa kalau plastik dari singkong kalau kena air panas ya otomatis ya jadi kolak singkong Bu, jadinya gitu Bu, karena mungkin nggak tahan panas gitu ya kan. Kami juga optimis juga ke depan juga kemasan plastik juga banyak dipakai, apalagi di Indonesia itu lebih banyak makanan yang berkuah ya. Makanan berkuah otomatis seperti soto ya kan. Soto itu di Indonesia beraneka, ada soto Surabaya, soto Semarang, soto Betawi ya. Itu pasti masyarakat kita juga sering berbelanja makanan yang berkuah, yang mana sangat sulit. Contohnya seperti gula. Kalau tanpa kemasan plastik juga sangat sulit juga gitu. Gula, otomatis gula beras juga membutuhkan kemasan plastik gitu, Bu. Iya. Oke, lalu kira-kira ada dampak nggak nih Pak untuk company? Apakah entah di sales-nya atau bagaimana Pak? Untuk saat ini kami melihat data, Bu ya, data sesuai fakta ya. Kita lihat bahwa secara kuantiti juga kita nggak mengalami suatu penurunan, bahkan mengalami suatu kenaikan. Gitu. Oke,
Semoga terjawab pertanyaan yang tadi ya, ada beberapa pertanyaan seputar itu soalnya. Lalu ini ada pertanyaan dari Pak Mike. Selamat siang Pak Lukman, saya seorang pemegang saham, ingin bertanya mengenai pabrik di Jawa Tengah. Ya. Apakah pabrik tersebut akan menggantikan pabrik yang lain atau hanya menambah kapasitas produksi? Lalu kemudian, apakah Pancabudi ini menikmati harga gas di setiap pabriknya, harga gas yang $6? Silakan Pak. Ya. Em, Kami tetap akan ekspansi, terutama penambahan kapasitas pabrik-pabrik kami di Jawa Tengah, ya kan. Yang mana tadi saya sudah tampilkan slide bahwa pabrik kami di Jawa Tengah itu ada dua. Pertama yang di Solo, kemudian yang di Pemalang, ya. Yang mana kalau waktu di Solo itu per 2017 sekitar 22.000 ton, sekarang kapasitasnya sudah menjadi 45.000 ton per tahun. Kemudian yang di Pemalang itu kapasitasnya juga baru step pertama, kita juga akan memperbesar lagi karena pabrik-pabrik kami yang di Jawa Tengah juga memberikan suatu keuntungan dari segi upah tenaga kerja yang lebih rendah dibandingkan pabrik kami yang di Jabodetabek. Iya, Bu. Oke, Ya. baik. Lalu pertanyaan selanjutnya Pak dari Pak Samuel. Ya. Harga saham PBID di akhir Oktober dan awal November tuh naik tajam. Ada corporate action nggak Pak nih? Atau ada isu apa Pak? Sampai saat ini kita belum ada corporate action, ya. Kami melihat kenaikan ini karena pencapaian dari performa kami yang di masa pandemi COVID-19, performa kami cukup bagus, ya, di mana laba bersih kami juga mengalami kenaikan, kemudian EBITDA kami juga mengalami kenaikan. Kemudian kalau dari sales, ya, penjualan kami juga tidak mengalami penurunan yang sangat signifikan gitu. Oke, baik. Lalu pertanyaan selanjutnya nih Pak, mungkin di area ekspansi ini apakah ada rencana pengembangan PBID dalam jangka pendek dan jangka panjang dalam menghadapi dinamika ekonomi yang ada Pak? Lalu bagaimana cara PBID untuk tetap unggul dalam menghadapi kompetitor? Silakan Pak. Ya, salah satu keunggulan kami adalah jangkauan distribusi kami yang luas. Jadi produk-produk kami selalu available, ya, yang mana setiap kali kalau pelanggan-pelanggan kami kalau mencari merek kami selalu available dimanapun pasar tradisional gitu. Kemudian yang kedua keunggulan kami adalah di merek, ya. Kami percaya bahwa merek memberikan suatu keunggulan, ya kan. Maka itu kami selalu meningkatkan brand value kami gitu. Selain merek juga kami percaya juga kami meningkatkan kualitas produk terutama. Itu yang paling penting. Jadi kualitas produk juga kami sangat konsentrasi dan kami sangat fokus terhadap kualitas produk kami. Jadi kualitas produk dan servis adalah yang utama. Oke, kalau peningkatan sales di tahun ini karena penjualan apa, Pak? Kalau untuk tahun ini sales kami memang mengalami penurunan, ya, karena ada faktor harga, ya. Kita lihat kalau dari harga bahan baku juga mengalami penurunan. Saya gambarkan secara makro aja, ya. Kalau kita lihat kalau selama tahun 2020 itu kalau harga minyak sekitar average di angka 35 dibandingkan di tahun sebelumnya, ya kan. Jadi kami mengalami penurunan secara sales, secara value. Ya. Oke, baik. Lalu, oke, ini ada pertanyaan terkait kinerja 9 month 2020 versus 9 month 2019 nih Pak. Ya. Berapa volume penjualan dalam tons masing-masing segmen Pak? Lalu mungkin bisa di breakdown lagi ke penjualan untuk segmen plastik packagingnya, mungkin PP, PI, dan HDPE masing-masing itu berapa gitu Pak? Ya.
Kalau untuk data breakdown-nya yang lebih dalam lagi, untuk saat ini saya belum tersedia ya. Saya gambaran secara kasarnya aja untuk volumenya untuk kemasan plastik itu per 2019 itu sekitar 70.000 ton ya kan. Terus kemudian per 2020 sekitar 78.000 ton, besar itu ya. Oke, siap. Ya. Lalu ada pertanyaan lagi nih Pak, apa penyebab gross margin meningkat di tahun 2020 ini? Gross margin kami ya ada dari ya salah satunya ada penurunan dari bahan baku ya kan, penurunan bahan baku ya, dengan bahan baku yang turun ya gross margin kami meningkat. Kemudian yang kedua itu adalah peningkatan kapasitas produk kami di pabrik kami di Jawa Tengah ya, yang mana di Jawa Tengah yang per 2017 itu sekitar 20.000 ton, sekarang sudah di atas 45.000 ton, di atas 45.000 ton. Naiknya sudah double. Jadi dengan adanya pabrik yang di Jawa Tengah, otomatis dengan UMR yang lebih rendah. Kalau kita lihat UMR di Jawa Tengah rata-rata kurang lebih 1,5 juta sampai 1,6 juta per orang. Kemudian kalau dibandingkan kalau UMR di Jabodetabek di atas 4 juta lebih gitu. Kemudian kita juga punya keunggulan merek kita ya, merek kita juga mereknya sudah top brand. Jadi dengan harga merek kita yang top brand, jadi mengangkat margin keuntungan kita. Jadi margin keuntungan kita bisa mendapatkan keuntungan lebih karena merek kita sudah top brand, merek kita juga sudah trusted dan terpercaya oleh customer gitu. Itu aja Bu. Oke Pak, lalu ini ada pertanyaan dari Pak Muhammad Arif, strategi apa yang digunakan oleh Pancabudi untuk menjamin loyalitas dari 10.000 pelanggan toko untuk menjamin kompetitor supaya tidak masuk ke 10.000 pelanggan itu Pak? Ya, salah satunya yang pertama adalah kualitas produk. Jadi kami memperhatikan masalah kualitas produk ya. Setiap 30 menit di pabrik kami melakukan tes Bu. Tes itu plastik tuh bocor atau enggak gitu. Kita melakukan tes sampel semuanya. Itu setiap hari, setiap 30 menit kita melakukan itu ya. Kemudian kita juga menjaga kualitas bahan baku. Plastik kita ada plastik food grade ya. Plastik food grade, kemudian plastik kita juga di label halal, jadi untuk menjaga kepercayaan customer ya. Plastik kami juga memiliki kualitas produk yang bagus gitu. Kemudian yang kedua, jangkauan distribusi, yang mana plastik kami juga tersedia di seluruh pasar tradisional di Indonesia ya kan, terutama di Jabodetabek dan Jawa. Tapi ke depan kami akan ekspansi lebih besar lagi untuk di luar Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya. Oke, lalu ini ada pertanyaan dari Pak Erwin Atmaja. Berapa kontribusi dari kertas nasi dan dus untuk pendapatan PBID, Pak? Berapa kontribusi pabrik di Pemalang dan Johor untuk saat sekarang dan proyeksinya untuk masa mendatang? Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Ya. Untuk kontribusi kertas nasi dan dus memang saat ini masih kecil ya. Tapi kalau kita lihat kenaikannya, saya lihat kenaikannya per 2019 dibanding 2018 ya, naiknya itu sekitar 38% kalau lihat dari segmen untuk dus kue dan kertas nasi. Jadi pertumbuhannya itu lumayan besar, jadi sekitar 38% ke 40% jadi ke depan. Gitu. Jadi kami juga terus terang akan memperbesar segmen dari untuk dus kue dan kertas nasi ke depannya. Ya. Oke, baik. Lalu pertanyaan dari Pak Peter, kenapa perusahaan memberikan dividen yang besar dibanding tahun-tahun sebelumnya, Pak? What is your forecast for this industry? View from plus minus aspects. Thank you. Iya.
Jadi kita memberikan dividen, ya kan? Kita memberikan suatu kepercayaan kepada customer, ya, kepada investor, yang mana terus terang di tahun 2020 ini cash flow kami juga kuat, kami juga memiliki strong EBITDA. Kami ingin memberikan suatu penghargaan kepada investor kami dengan memberikan dividen, salah satunya. Ya, memang kalau untuk orang berinvestasi saham, salah satunya selain capital gain adalah dividend yield, ya kan. Dan kami selalu sejak kami go public 2017, kami selalu konsisten memberikan dividen yang cukup memuaskan. Siap, baik. Lalu ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Bagaimana pandangan perusahaan di 2021 terkait penjualan dan kinerja perusahaan? Lalu apakah ada rencana pembukaan pabrik baru, Pak? Ya. Untuk 2021 kami optimis, ya. Kami sudah melihat dari pemerintah juga sudah fokus untuk menyelesaikan masalah pandemi COVID ini dengan mendistribusi vaksin ke depannya untuk 2021, ya. Seperti yang tadi slide sebelumnya, kami optimis untuk 2021 pertumbuhan penjualan sekitar 10-15% untuk 2021. Kemudian apa lagi, Bu, pertanyaannya? Sama tadi, apakah ada rencana pembukaan pabrik baru? Oh iya, pembukaan pabrik baru. Kami saat ini masih konsentrasi di pabrik kami yang di Pemalang karena baru step pertama. Jadi kami akan konsentrasi untuk penambahan mesin untuk kemasan plastik. Saat ini juga pabrik yang di Pemalang totalnya kurang lebih 15 hektar, ya kan. Masih ada tanah yang luas kita untuk bangun pabrik untuk step kedua. Oke, siap. Lalu ini ada pertanyaan untuk segmen biji plastik nih Pak. Bisa dijelaskan biji plastik ini seperti apa ya? Lalu jenisnya apakah PE atau PP atau HDP, Pak? Biji plastik itu maksudnya bagaimana, Bu? Penjelasannya? Ini pertanyaan dari investor, mungkin sudah melihat presentasi kali ya, mungkin kayak raw materialnya mungkin yang dimaksud nih Pak. Oke, ini biji plastik itu adalah bahan dasar untuk pembuatan kemasan plastik, ya. Nah, kalau di sini kalau kita untuk kemasan plastik pasti menggunakan biji plastik film, ya. Nah, yang mana ada berapa jenis? Kalau yang PE itu tadi yang seperti di presentasi saya, PE itu biasanya aplikasi plastiknya itu jadi lebih elastis, buram gitu. Kemudian kalau yang PP lebih transparan, biasanya untuk kue-kue pasar tradisional, jadi bisa dilihat. Jadi, tapi bentuknya agak kaku gitu, agak kaku tapi transparan. Kemudian kalau untuk HDPE lebih banyak masuk untuk kantong plastik kresek gitu. Kalau dari segi bentuknya semuanya hampir sama, Bu. Oke. Oke, siap. Lalu Pak, bisa dijelaskan produk apa yang dibeli dari Chandra Asri, Chevron Philips, dan Itochu? Apa perbedaan produknya? Produk yang kami beli dari Chandra Asri, dari Chevron Philips itu biji plastik, ya. Memang ada beberapa perbedaan, ya. Contohnya kalau di Chandra Asri biji plastiknya lebih berasal dari nafta, ya. Saya tidak katakan nama company-nya di luar, tapi kalau di luar ada biji plastik juga asalnya dari gas atau shale gas gitu. Tergantung turunannya, Bu. Turunannya atasnya apa gitu. Kalau dari Chandra Asri ya seperti dari nafta, dari crude oil gitu. Oke Pak, lalu ada pertanyaan dari Pak Kukuh. Berapa porsi penjualan domestik maupun ekspor dari total penjualan nih Pak? Apakah pangsa ekspor ke depannya masih prospektif? Untuk ekspor
kita juga sangat masih prospek ya. Saat ini juga ekspor kita juga masih kecil ya, yang mana kita ekspor ke negara seperti Jerman. Di sana tujuannya untuk membungkus barang-barang produksi seperti barang-barang mall gitu. Kemudian juga kita supply ke United Kingdom, biasanya di sana untuk membungkus makanan minuman seperti roti, seperti bakery, ya seperti itu Bu, seperti makanan dan minuman di sana gitu. Ya, siap. Lalu ini ada pertanyaan terkait sektor e-commerce nih Pak. Apa strategi PBID untuk masuk ke sektor ini? Lalu berapa penjualan ke sektor ini Pak? Ya, kalau e-commerce, bagian dari e-commerce kan salah satunya seperti online food delivery Bu, ya. Seperti yang sekarang ini kan adalah bagian dari e-commerce itu kan salah satunya online food delivery, yang mana seperti kayak GrabFood sama apa namanya GoFood, itu kan yang sifatnya food delivery menggunakan online, ya kan. Yang mana di masa pandemi COVID-19 ini, ya kan, seperti restoran itu banyak melakukan protokol kesehatan, jadi hanya boleh diisi sekitar maksimal 50%. Otomatis banyak orang juga membungkus karena banyak orang juga terus terang masih takut mengenai pandemi ini. Jadi untuk online delivery ya ke depan juga tetap akan bertumbuh ke depan ya, karena ini akan menjadi suatu tren dan habit yang ke depan gitu. Oke, lalu apakah PBID menggunakan produk existing atau mengeluarkan produk baru Pak untuk sektor ini? Kita untuk existing ada, kita gunakan produk existing. Oke, produk existing ya berarti ya. Ya. Lalu Pak, ada pertanyaan lagi. Pak, bahan baku mayoritas peka terhadap perubahan kurs dolar terhadap rupiah atau tidak ya bahan bakunya? Lalu apakah komponen bahan baku mayoritasnya impor atau dari perusahaan lokal? Untuk masalah kurs ya, memang ada pengaruh ya, tapi kita sebagai perusahaan kita selalu mengantisipasi risiko-risiko yang ada ya. Kita juga memiliki good corporate governance yang bagus, yang mana kita juga punya treasury finance, kami juga melakukan perlindungan hedging untuk masalah kurs. Kita juga kerjasama, kita juga memiliki fasilitas hedging dari beberapa bank. Oke, siap. Lalu ada pertanyaan nih, apakah terdapat ancaman kompetisi dari luar negeri, Pak? Sampai saat ini kami tidak melihat suatu ancaman kompetisi dari luar negeri ya. Kami lihat bahwa produk kami ini bukan suatu ancaman ya. Mungkin dari luar negeri lebih banyak melakukan ancaman seperti produk-produk elektronik dan lainnya gitu. Karena kami masih optimis karena di sini adalah kuncinya adalah jangkauan distribusi. Jadi kalau misalkan dari luar negeri kalau masuk itu tidak memiliki suatu jaringan distribusi yang seluas kita, juga mengalami suatu kesulitan ke depannya. Sedangkan kami sudah eksis memiliki jaringan distribusi dan logistik yang sangat baik. Oke, baik. Lalu ini pertanyaannya masih seputar biji plastik lagi nih Pak. Ya. Berapa banyak biji plastik yang dipakai sendiri dan untuk trading atau maksudnya dijual kembali gitu ya? Lalu mengapa segmen biji plastik ini mengalami kerugian di tahun 2019 Pak? Ya, kalau saat ini untuk biji plastik yang trading dari total kita yang kita beli itu sekitar 35%, dan saat ini untuk jadi finish product sebesar 65%. Oke, baik. Lalu ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana cara PBID untuk menaksir value branding power di pasar? Where do you lack resources, katanya. Bagaimana Bu? Bagaimana cara PBID untuk menaksir value branding power di pasar, Pak? Oh. Mengenai branding kami,
kami bisa mengukurnya dari estimasi dari market share kami ya. Kalau dilihat dari market share kami selalu bertumbuh ya dari 30 sampai 32%. Dalam arti brand merek lain otomatis ya masih di bawah kami ya. Tapi kami juga percaya, kami juga kerjasama ya kan beberapa dengan independen survei ya kan yang telah melakukan survei bahwa merek kami juga sudah 11 tahun berturut-turut mendapatkan best brand dan top brand, Bu. Oke, baik. Lalu ada pertanyaan lagi nih Pak dari Pak Peter. Pak Lukman, sepertinya industri plastik atau pancabudi ini ada korelasi negatif terhadap harga minyak bumi. Ketika harga minyak bumi turun, maka gross margin PBID ini naik. Lalu ketika minyak bumi naik, maka gross margin PBID ada resiko anjlok. Apa strateginya Pak untuk isu ini? Lalu apakah ada pembelian bahan baku secara kontrak? Ya, memang korelasinya ada ya, tapi kami juga mengantisipasi ya, ada beberapa kita juga sudah mempelajari beberapa histori ya pada saat eh, pada saat harganya lumayan bagus ya, kami juga sudah melakukan kontrak gitu. Dan ke depan juga kami selalu membaca situasi pasar dengan hati-hati. Oke, baik. Lalu kira-kira nih apa saja Pak tantangan dan downside risk terhadap kinerja perusahaan di tahun 2021? Bagaimana, Bu? Apa saja tantangan dan downside risk terhadap kinerja perusahaan di tahun 2021? Eh, tantangan memang ada ke depan, ya seperti yang kita tahu sebelumnya mengenai larangan kantong plastik. Tapi ya tantangan itu kalau kita lihat dari bulan Juli sampai saat ini masih bisa dikatakan tidak terlalu berpengaruh, ya kan? Karena kami percaya bahwa saat ini belum ada suatu substitusi, Bu. Gitu. Suatu substitusi, ya kalau kita lihat kan dari gula kan masih menggunakan pembungkus plastik, ya kan? Dan saat ini juga pemerintah juga masih memberikan pengecualian untuk kemasan plastik, ya, karena masih sangat sekali dibutuhkan, terutama untuk sektor makanan dan minuman. Oke, lalu ini juga pertanyaan yang banyak ditanya nih Pak. Siapa 3 kompetitor terdekat PBID nih Pak? Saya mohon maaf kalau yang kompetitor ini karena kompetitor kami ini bukan perusahaan terbuka. Jadi saya agak sulit untuk mengungkapkan nama-nama kompetitor kami gitu. Tapi kompetitor kami ini masih sangat jauh di bawah kami gitu. Saya mohon maaf untuk kompetitornya karena belum perusahaan terbuka, jadi Siap. untuk mengatakan di publik ini kelihatannya kurang begitu ini gitu ya. Oke, baik Pak. Lalu Pak, pertanyaan lagi dari Pak Diki, berapa tingkat utilisasi pabrik lama yang sudah beroperasi sebelum tahun 2020 per November 2020, Pak? Apa, Bu? Berapa tingkat utilisasi pabrik lama, Pak, yang sudah beroperasi sebelum tahun 2020 per November tahun ini? Ya, utilisasi kami utilisasinya itu sebentar ya. Kalau per saat ini utilisasinya sekitar 122.000 ton. Sorry, utilisasinya kapasitas kami sebesar 122.000 ton, utilisasi sekitar 80-an%. Oke, 80% ya Pak ya? Nah, per tahun, jadi setahun itu 122.000 ton ya. Jadi kalau untuk utilisasi
kurang lebih 80-an%. Oke, siap. Lalu Pak, pertanyaan juga nih dari Pak Kosasih, apakah ada beban sewa dari operasional pabrik-pabrik, Pak? Jika boleh diperjelas, sewa apa saja? Apakah ada Beban sewa dari operasional pabrik-pabrik. untuk beban sewa? Tidak ada. Tidak ada ya? Ya, karena pabrik milik kami sendiri. Oke, baik. Lalu apakah masih ada pertanyaan nih? Oke, masih ada pertanyaan nih Pak. 10.000 pelanggan yang tadi Bapak sebutin itu, kira-kira ada berapa banyak dari Johor nih Pak? Ada pertanyaan seperti itu Pak. Dari Johor ya, Johor kan perusahaan masih baru. 10.000 pelanggan toko itu lebih banyak di pasar tradisional. Karena kalau untuk pabrik Johor lebih banyak B2B, bisnis to bisnis, ya. Lebih banyak pelanggannya pelanggan industri. Kita juga menyasar karena di ASEAN sana juga berkembang beberapa pabrik-pabrik industri yang industri oleochemical dan industri chemical, makanya kita juga menyiapkan untuk packaging industri itu, gitu. Jadi sangat kecil, masih sangat kecil. Oke, baik. Jadi 10.000 pelanggan toko itu lebih banyak pelanggan pasar tradisional. Pasar tradisional, yes. Lalu ada pertanyaan lagi Pak, bagaimana komposisi penjualan berdasarkan channel penjualan? Jadi pasar tradisionalnya berapa, komposisinya, lalu pasar modernnya berapa? Kalau pasar tradisional kita kurang lebih 85%, ya. Pasar modern, pasar industri dan pasar ekspor masing-masing kurang lebih 5%. Oke, lalu pertanyaan lagi nih Pak dari Pak Erwin. Ketika harga biji plastik turun, apakah PBID juga menurunkan harga jualnya, Pak? Karena merek kami adalah merek top brand, ya, kami masih melihat perkembangan pasar, ya kan, karena harga jual kami tidak tergantung sama bahan baku, ya kan. Kami melihat dari kemampuan pasar juga masih acceptable, ya kan. Kami tidak akan menurunkan harga jual kami, gitu. Juga kami punya merek yang top brand, jadi harga kami lebih mahal daripada merek yang kompetitor. Oke, baik. Lalu mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak, dari Pak Prawira. Untuk di masa mendatang, apakah akan diversifikasi ke segmen produk plastik yang ramah lingkungan atau biodegradable? Ya, ke depan kita akan ke sana. Jadi ke depan kita, perusahaan kita selalu beradaptasi dengan baik, ya kan. Ke depan selalu melihat suatu perkembangan pasar yang berkembang, kita akan selalu masuk ke dalam pasar yang lebih lebih berkompetisi. Oke, baik. Pasti. Kita selalu beradaptasi terhadap perubahan. Oke, baik. Semoga terjawab nih ya semua pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan investor. Terima kasih juga nih rekan-rekan investor yang sudah bertanya. Sangat antusias sekali dengan webinar kali ini ya Pak. So thank you so much nih Pak Lukman Hakim. Saya terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Yeah. Thank you so much kepada investor Mirai. Iya, terima kasih banget Pak. Mungkin kita bisa ketemu lagi di next acara selanjutnya nih ya Pak ya. Yeah. Dan bersama rekan-rekan investor juga nih, terima kasih sudah meluangkan waktunya di sore hari ini. Semoga bisa terus ikutan karena kami terus adakan acara-acara conference call seperti ini, webinar seperti ini dengan para emiten. So, terima kasih Pak Lukman Hakim. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Juga semoga Bapak dan Ibu sehat selalu dan sukses selalu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih semua. Stay safe. Bye.